Ya kawan-kawan, di pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang motherboard. Ya, pasti kalian kawan penasaran apa itu motherboard? Ayo saksikan sama-sama materi yang akan kami bawakan. Ya, yang pertama yaitu pengertian motherboard. Motherboard adalah ciri-ciri berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang disebut MOBO atau motherboard. Fungsi dari motherboard adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen komputer. Di bawah ini adalah komponen-komponen dari motherboard. Yang pertama yaitu slot prosesor, yang kedua konektor power pada motherboard ATX power, yang ketiga North Brigade, yang keempat slot memori RAM, yang kelima port SATA, keenam slot VCA, yang ketujuh slot Brigade, yang kedelapan lampu LED pada motherboard, yang kesembilan port PS2, yang ke-10 port paralel, yang ke-11 port serial, yang ke-12 port VGA, ke-13 port DVI, 14 port HDMI, 15 port USB, 16 baterai CMOS, 17 port RJ45, 18 port audio, 19 pin CPU fan, 20 pin port panel. Ya kawan-kawan, yang pertama yaitu slot prosesor. Kawan-kawan bisa lihat pada gambar, slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tepat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun, membentuk matrik dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang kedua yaitu komponen power pada motherboard ATX power. Kawan-kawan bisa lihat pada gambar yang ada di slide. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dan power supaya di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Ya, selanjutnya yang ketiga yaitu North Bridge. Kawan-kawan bisa lihat pada gambar yang ada pada slide. North Bridge adalah komponen menghubungkan prosesor CPU ke sistem memori dengan grafis control atau AGP dan PCI Express, memulai bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Fungsi dari North Bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memory, prosesor, front CD bus dan AGP bus, juga mengatur power management. Ya kawan-kawan, cukup sampai di sini penjelasan saya. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Alif untuk menjelaskan penjelasan selanjutnya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Alif Saif Iksan. Saya akan menjelaskan materi lanjutan yang telah disampaikan oleh teman saya Jumat. Iya. Dan yang keempat itu ada slot memory RAM. Slot memory RAM berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, dan DDR4. Dan yang kelima ada port SATA. SATA singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Keenam ada slot PCIe, PCI Express atau singkatannya itu PCIe or PLX. Adalah slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi
PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Yang ketujuh ada South Bridge. South Bridge adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utama motherboard PC. Fungsi dari South Bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam IDE, controller, PCI bus, keyboard, and mouse, USB, add, LAN, modem, dan fungsi I/O lainnya. Iya, cukup sekian materi yang saya jelaskan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ani. Kepada Ani dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Alif. Jadi di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi yang tadi sudah dibahas oleh Alif, yaitu 8 LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. 9. Port PS2. Port PS2 ini adalah konektor mini NIM 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. 10. Port paralel. Port paralel ini fungsinya adalah menyambungkan komputer dengan printer, scanner, sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Selanjutnya 11. Port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Oke, terima kasih. Sebelumnya, terima kasih Ani. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Yang ke-12, port VGA. Port VGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. 13. Port DVI. Port DVI adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group (DDWG). Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti kartu grafis ke perangkat layar seperti monitor komputer. 14. Port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. 15. Port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, printer, dan perangkat lainnya. Ya, materi berikutnya saya persilahkan kepada Aldi. Ya, terima kasih Rina. Saya akan melanjutkan pembahasan ini. 16. Baterai CMOS. Sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. 17. Port RJ45. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengoneksi internet pada komputer. 18. Port audio. Port audio, port line inject berwarna biru untuk menghubungkan sumber audio. Port mikrofon berwarna pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Port line out jack yang berwarna hijau untuk menghubungkan ke handphone atau handset. Ya, sekian. Saya akan menyerahkan materi selanjutnya kepada saudara Randy. Ya, terima kasih kepada teman yang sudah memberikan kesempatan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dapat menyalakan sehingga bisa mendinginkan prosesor. 2. Pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motor head sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Itu saja.